gitu ya. Gitu. Jadi ini curhatan juga ya kita. Izin ya kita maaf. Ada juga seorang istri, ya bahasa kita bilang, katanya si istri ini udah menopause. Jadi adalah niat si suami mau berikan. Jadi begitu diungkapkan suami, kata istrinya, oke lah bang, saya carikan. Jadi istrinya bantu, difasilitasi, kemudian seolah-olah memang nggak ada masalah. Terakhir si suami ini jadi mengurungkan dia karena saking baiknya istri yang pertama tadi nggak sampai hatinya. Luar biasa, tapi mungkin jarang. Iya, kalau bisa cari kayak gitu, cari lagi. Kalau hukum pemerintah wajib. Kalau hukum yang di dalam kitab fikih tidak wajib. Kalau wajib nggak ada yang dapat. Ya. Jadi kalau yang nikah nggak pakai izin itu dilaporkan istri yang pertama, kriminal itu. Ya. Nah, jadi dilaporkan. Makanya ini ilmu untuk akhwat ini ya. Kalau istri suaminya nikah lagi tiba-tiba diem-diem dibilang pula cemana lah dek, kata ngerayunya itu kan, merayu-rayuan gombal, istriku itu di rumah aja nggak bisa jalan katanya kan, cemana lah katanya kan, aku di sana ya ngerjaku yang ngerawat dia, orang dia udah lumpuh katanya kan. Jadi udah sekitar setengah tahun ini ya nganggur lah, pesawat ini nggak ada yang make gitu ya. Itu ya. Terus akhirnya tersentuh hatinya yang dirayu itu. Jadi abang kayak gitulah kasusnya ya. Udahlah bang, kalau memang mau sama saya pun memang mau kali tapi nggak berani ngomong gitu. Kalau perempuan itu kalaupun mau kali nggak mau ngomong, lain dengan laki-laki nyerodok aja, ya ngomong aja dia. Kalau laki-laki kayak gitu, kalau yang ngomong aja itu biasanya kurang apa ya. Saya dikasih izin aja mikir, saya karena pernah dikasih izin, untung nggak saya rekam, ya. Dikasih izin, nanti saya carikan ibu-ibu pengajian katanya. Mungkin banyak yang mau katanya, karena belum tua kali katanya kan. Pokoknya habislah dibuat saya. Diam aja saya nggak saya cakap. Karena diam aja kasihan. Baru baik dia, gitu ya, secara apanya. Tapi kadang-kadang mikir juga, udah dikasih izin kok kadang-kadang gitu. Kadang-kadang nggak mungkin lah ngasih izinnya itu marah gitu. Ya, ngasih izinnya itu marah gitu. Tapi minta izin ya, apakah itu dasarnya istri pertama itu memotong dulu karena memang alasan kriminal? Enggak lah. Itu karena ya pengaruh egois sama hawa nafsu itu. Saya pikir karena dalam hukum tata negara kan minta izin itu kan wajib. Kalau nanti nggak minta izin kriminal. Bukan itu ya? Bukan. Banyak nggak tahu itu. Banyak nggak tahu, makanya saya ngaji gini saya terangkan. Kalau nggak saya terangkan nanti nggak pandai akhwat, ya. Enggak. Kalau udah terangkan, wah aku laporkan nanti mampus kau katanya kan. Gitu ya. Gitu. Datang sendiri langsung ke PA. Apa PA? Hah?
pengadilan agama. Nanti ke OPA itu main kartu katanya kan. Ya. Terus langsung jumpa sama paniteranya, cakap-cakap, menarik pula orang ini. Ada yang memang dicarikan di depannya itu, setelah itu terus dia, karena dia sudah dapat, saya mengundurkan diri gitu di depan pengadilan itu. Ya udah dia langsung pulang, gitu. Kalau orang Arab katanya dipersilahkan karena itu hak laki-laki. Kalau sudah perempuannya sudah nggak sanggup, dipersilahkan karena itu hak laki-laki, dan yang penting masalah nafkahnya dan kecukupan keluarganya itu ditanggung. Arab berat itu nafkahnya. Orang mau nikah itu ditanya kerjanya apa, penghasilannya berapa. Itu. Kalau sini kan enggak. Kerjamu apa? Nge-Grab katanya kan. Penghasilan enggak tentu. Kadang 120 satu hari. Kadang 100-nya hilang tinggal 20 gitu. Misalnya ya. Iya kayak gitu. Kadang-kadang ya. Apalagi kalau udah hujan malas main HP di bawah tower gitu ya. Di bawah tol gitu ya. Gitu udah rame gitu sambil tidur-tidur gitu ya. Saya tengok senang kali hidupnya orang ini gitu ya. Awak udah lari sana lari sini, ngurus sana ngurus ini. Orang ini saya udah pulang 2 kali itu masih main HP gitu. Nah, jadi itu yang pertama ya. Untuk menunggu itu untuk menahan diri nikah dulu. Ini namanya menunggu. Makanya dikatakan di sini al-mar'atu, khusus perempuan, tidak ada iddah itu bagi laki-laki. Jadi kalau laki-laki itu nggak ada iddah. Meninggal istrinya, misalnya 3 hari dikirimkan calonnya ya silahkan aja. Orang belum meninggal pun udah ada lagi gitu kan. Ya. Sakit istrinya itu sampai 1 bulan itu mikir gantinya siapa lah kira-kira gitu. Gitu dah. Bayangannya udah ini yang di kampus ini, yang di pengajian ini, misalnya mahasiswa ini gitu. Ada 3 pilihan. Mikirnya ini lama-lama ditapuk sama istrinya. Apa yang dipikir katanya kan gitu ya. Orangnya di sini pikirannya nggak di sini katanya kan gitu. Tanda itu istri ya. Tanda. Makanya pandai-pandai lah untuk menyembunyikan yang perlu disembunyikan gitu ya. Kalau yang nggak perlu ya nggak gitu. Tidak boleh semua tahu. Ada istri yang bilang begini, pokoknya yang baik-baik bang, kasih tahu saya, pasti saya setuju. Gitu. Giliran pada saatnya suaminya bilang, ini ada yang baik saya sampaikan ya supaya setuju katanya kan. Saya udah niat poligami nih katanya kan. Jadi gimana? Ini kan baik katanya. Kalau itu enggak lah katanya kan gitu. Tapi katanya baik kan. Ya udah kan saya baru niat katanya kan. Pinter juga suaminya ini. Kan saya baru niat katanya kan. Belum betul-betul. Baru niat pun saya bilang gitu. Kalau yang baik maksudnya bukan baik itu katanya ya. Kalau itu nggak masuk itu dikecualikan gitu dia. Nah, jadi pandai-pandailah kalau memberikan keluasaan itu. Yang kedua, lita'abudi. Itu tadi untuk mengetahui kosong ataupun berisi atau tidak rahimnya itu kalau memang bukan yang sudah menopause atau bukan istri yang masih kecil. Kalau itu masuk lita'abudi.
Ta'abudi itu artinya sebatas menjalankan tuntunan syariat tanpa mengetahui hikmahnya. Itu namanya ta'abudi. Jadi sebatas menjalankan tuntunan syariat tanpa mengetahui hikmahnya. Makanya dikatakan ma la yuqalu maknahu, sesuatu yang tidak bisa dipikirkan maknanya. Maksudnya di dalam masalah ini, perempuan yang sudah putus haid, yang menopause, ini untuk apa dia itu harus ada masa menunggu gitu? Karena udah nggak mungkin lagi dia hamil. Tadi udah saya terangkan. Makanya kalau kamu mau nikah takut istrimu punya anak, ya nikah yang udah tua aja. Biasanya 60, 55 gitu ya. Tapi ada yang 55 belum menopause. Udah saya tanya sama beberapa perempuan, berani saya nanya kayak gitu ya. Ibu udah belum, saya masih aktif gitu. Umur 55 katanya. Oh. Masih kuat saya Ustaz mau katanya. Ditawari saya. Ya. Ketawa saya, enggak saya jawab iya, enggak saya jawab enggak gitu. Jadi ini namanya lita'abud. Artinya tidak ada hikmah di dalam satu hukum atau ibadah ini yang bisa dipikirkan. Contohnya yang ta'abudi supaya mendekatkan pemahaman. Wudu itu pendapat yang pertama hukumnya ta'abudi. Ta'abudi itu artinya pokoknya ajaran Islam mengajarkan seperti itu cara wudunya, yaitu muka, tangan, kemudian ngusap sebagian kepala terus kaki, niat dan tertib. Caranya seperti itu. Maksudnya nggak ngerti pun dari Allah kenapa disuruh kayak gitu. Pokoknya yang penting mengikuti tuntunan syariat. Itu namanya ta'abudi. Paham? Ya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa wudu itu disebut namanya makulul makna. Gitu ya. Makulul makna. Lawannya ta'abudi itu namanya makulul makna. Rasio maknanya sesuai dengan logika. Karena sholat itu munajat menghadap Allah, maka dengan menghadap Allah itu dituntut untuk membersihkan anggota wudhu itu karena mau munajat kepada Allah. Kenapa anggota wudhu yang 4 itu? Karena yang 4 itulah tempat iktisabudz dzunub, tempat melakukannya dosa. Dosa kan dari mata turun ke hati. Kan melihat dulu. Mata ini tempatnya di muka. Melihat. Makanya orang yang nggak bisa melihat itu nggak banyak dosa. Makanya kalau kepingin nggak banyak dosa, ya nggak bisa melihat. Tapi kamu nggak bisa melihat, tidak bisa menikmati kenikmatan yang ada. Makanya sebagian para wali itu diberikan oleh Allah tidak melihat mata zahirnya, tapi batinnya melihat. Bahkan batinnya itu lebih tajam daripada matanya, mata fisiknya. Kadang-kadang kalau kita latihan, mata batin itu lebih tajam daripada mata fisik, itu bisa. Makanya
orang yang belajar silat itu ditutup ininya ya. Mengelak dia. Misalnya shoot, mengelak shoot gitu. Gitu. Ya. Kayak gitu kan. Ya. Dicoba kayak gitu. Di mana letaknya duit? Tangannya nunjuk, tut sini katanya. Langsung tahu dia. Di situ ditutupi sajadah pun tahu ini di sini katanya gitu. Karena mata batinnya itu. Itu ada latihannya. Kalau kamu udah tamat Fathul Mu'in, latihanlah. Ya, kalau belum nggak usah. Nanti banyak masalah ya. Nanti asik. Gimana duit? Gini aja. Ya, merem dulu kamu. Ya, kamu salah. Di mana duit? Diambil sempak. Belum dicuci pula itu. Dirondoi. Ya, kok salah katanya kan? Saya pernah latihan kayak gitu ya. Macam-macam hidup saya ini ya. Latihan kayak gitu itu pernah. Melatih sendiri juga pernah. Ada tempat tidur itu dikasih di atas sama mbak saya. Sampai keramiknya itu pecah semua. Asik gerudak gitu. Kok pecah kayak gini Udin katanya kan. Udah rusak mbak saya bilang itu. Udah lama ini saya bilang gitu. Gerudak kalau malam itu kenapa katanya kan. Enggak ada itu setan itu. Tidur saya itu saya bilang. Kadang malam gitu, udah jam-jam mbak saya rupanya enggak tidur. Saya pikir udah tidur. Jadi bisa kayak gitu itu dilatih. Kamu menjamkan mata ini. Di mana duit tahu. Di mana musuh tahu dia. Gitu. Sampai ini musuh apa kawan? Ini musuh, itu tahu. Ya. Ini orang baik apa enggak? Itu tahu. Kalau orang cantik atau tidak itu mata lah. Ya. Ini orang cantik, kalau itu enggak usah kau tanya. Apa itu kau tanya katanya kan gitu. Tandanya kalau ketiaknya bau cantik. Kerja kau periksa. Yang nggak cantik itu nggak bau deh. Iya Wan. Saya pernah duduk-duduk gitu pinggir jalan. Saya tandai. Kalau orangnya cantik itu bau ketiaknya lewat gitu. Betul kan di hati saya. Dia betul kan di hati saya coba gitu. Datang lagi. Enggak ini katanya. Jadi sampai saya terus bilang ini tiga orang ini ketiaknya bau semua. Saya bilang gitu. Betul rupanya katanya kan. Aneh-aneh kadang-kadang yang saya teliti gitu ya. Jadi itu contohnya ta'abbudi ya. Saya contohkan lagi supaya tahu istilah fikih ya. Ngaji fikih harus tahu istilah-istilahnya. Ta'abbudi ini misalnya ketentuan bilangan waktu sholat 5 waktu. Bilangan sholat 5 waktu itu tidak bisa diakal-akali. Kenapa kok 5? Kenapa ada zuhur? Kenapa ada asar? Itu memang Allah menentukan kayak gitu ya sudah. Gitu. Gak usah maunya nggak usah lah subuh. Berat kali Pak subuh itu katanya. Nggak usah ya. Nah, ya. Atau kamu usul lagi subuh sama isya lah yang paling berat nih katanya kan. Nah, kalau zuhur bisa lah masih
semangat, asar masih semangat, maghrib masih semangat karena baru mandi. Kalau udah isya nih gitu kan, banyak kali gangguannya gitu. Makanya tandanya orang munafik itu kalau berat sholat isya itu. Tandanya orang munafik. Jadi kalau kamu berat kali sama munafik lah itu kamu. Ya. Pada umumnya masalah ibadah itu ta'abudi, tapi masalah muamalah itu makulul makna. Makanya misalnya rukun sholat gitu ya kayak gitu aja, nggak sampai rukun sholat menjadi 55 gitu. Nanti kalau tahun 25 gitu nggak ada gitu ya. Misalnya fardunya wudhu nanti 2021 baru tambah 1, nggak ada. Tapi kalau masalah muamalah bisa bertambah dengan kemaslahatan. Masalah hukum misalnya perdata. Apa perdata? Siapa orang hukum? Nggak ada yang orang hukum ini ya. Kaitannya dengan muamalah jual beli dan sebagainya yang ada permasalahannya itu namanya perdata ya. Masalah pidana, masalah hukum acara itu bisa berkembang dan bisa berkurang sesuai dengan kemaslahatan. Hukum ekonomi, hukum tata negara itu bisa berkembang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi dan kemaslahatan. Makanya zaman Nabi tidak ada penjara terus dibuat penjara karena ada kemaslahatan itu tadi. Zaman Nabi itu tidak ada untuk perkembangan membuat mata uang. Ada perkembangannya dibikin mata uang yang berbeda misalnya. Kemudian perkembangan yang lain-lain itu disebut namanya masolihul mursalah. Itu yang disebut dengan ta'abudi. Ta'abudi masalah iddah tadi. Ya yang nggak bisa hamil itu bagaimana untuk mengetahui rahimnya? Orang memang sudah nggak hamil lagi gitu. Ini kalau ngikut-ngikut ngaji kamu baru tahu, kalau nggak ikut ngaji, lu perempuan kok nggak bisa hamil katanya kan? Berarti mandul, bukan mandul, memang udah nggak haid lagi itu ya. Makanya kamu tengok-tengok kalau mau nikah, asal suka saja rupanya umurnya udah 55 gitu. Ya. Akhirnya dipakai cuma 2 tahun. Ya. Sudah 2 tahun pensiun dia. Suaminya masih aktif kerjanya. Jadi ya itulah memang kayak begitu. Tapi ada yang memang sampai umur 62 tahun itu tahan. Ada itu keistimewaan. Ya. Keistimewaan. Tapi kalau yang sering nikah sana nikah sini itu cepat mati biasanya. Udah ketawa kamu. Coba kamu teliti. Ya. Kamu tengoklah di kampungmu, dia suka kawin. Ini nikah lagi gitu ya. Ditinggalkan yang satu. Enggak sampai itu 60 tahun itu. Udah game dia. Tapi bukan berarti kalau yang 50 tahun itu suka nikah. Ini menurut penelitian, ya.
kadang-kadang gara-gara nggak nikah putus asa mati juga. Makanya yang baik itu menikah. Belum ya udah nanti kan tetean ya. Maksudnya antara yang calon laki-laki, calon perempuan. Ya. Nanti saya jual gelang bang katanya kan. Ya. Ya saya pun mau jual tanah katanya kan. Tanah yang di mana bang? Kuburan katanya. Itu udah saya angsur-angsur tapi nggak jadi laku katanya kan. Saya gantikan orang katanya kan. Jadi kalau abang meninggal pulang kampung aku katanya. Tanah wakaf di angsur di Medan ya. Makanya kalau mau meninggal kamu pulang kampung saja. Apalagi kamu dekat kuburan Mandailing, kamu nggak Mandailing. Misalnya nggak tahu lah, diantar aja ke situ, kata penjaganya. Ini Mandailing, mereka apa? Katanya kan. Jawa, si Jawa nggak boleh katanya. Si Jawa nggak boleh di sini, mohon maaf katanya kan. Ya udah balik dia. Mikir di mana lah ya ada kuburan Jawa ya? Nggak ada lah ada kuburan Jawa ini. Akhirnya masuklah ke Patumbak masuk dalam. Ya. Nah, itu masih tinggal ke situ aja kau. Dulu ada ustadz meninggal minta dikuburkan di kampung. Yang rumahnya Garuda Ustadz. Siapa namanya? Panjaitan itu. Sebelum masjid sebelum masjid dia ngajar di Muallimin itu udah tua. Sebelum Masjid Hidayah itu sebelah sini rumahnya. Pintar dia sebelum meninggal dia kredit mobil. Meninggal ya bebas lah. Makanya kalau kamu sebelum meninggal kredit mobil kamu, ya kamu bebas itu, ya diurus surat apanya, surat meninggalnya, kasih tahu bank itu, ialah memang kayak gitu persyaratannya gitu ya. Nggak ingat Ustadz namanya. Oh, iya hitam-hitam. Abdul Halim ya, Abdul Halim. Karena nama Ustadz siapa? Iya. Karena di Muallimin itu ada dua Abdul Halim. Abdul Halim yang pertama meninggal terbakar tuh, yang rambutnya putih, yang menjadi apa itu? Iya. Apa namanya menjadi apa? Iya DPD ya. Kamu? Iya sama Tengku Rizal. Semua kenal sama saya, makanya saya ini kadang-kadang takut-takut juga, kawan saya udah banyak meninggal gitu. Yang kadang nanya masalah kitab itu, saya masih ingat ya, ini pernah nanya sama saya ini, itu masih ingat Ustadz ini gitu. Semua pada meninggal semua. Dia Ustadz Abdul Halim itu minta supaya dikuburkan di kampung. Kenapa nggak di sini? Di situ udah tumpuk-tumpuk orang katanya kan. Gitu. Nanti saya hilang di situ, ditimpa lagi katanya kan gitu. Pulang kampung lah dia. Apalagi suka rame gitu. Situ banyak manusia. Hanya kamu kalau meninggal di Patumbak aja San. Ya. Gantung diri itu. Ada Patumbak baru gantung diri itu. Entah gara-gara
cari uang antaran nggak dapat nggak usah kayak gitu, baik-baikan aja ya, nggak usah antaran ya deh, iya nggak usah antaran nggak apa-apa. Begitu pas hari aja berapa antarannya ya deh katanya. Tapi kata anak bapak nggak pakai antaran, kepala kau lah. Ngamuk dia. Itu anakku ya katanya kan. Jangan bikin malu katanya. Makanya hati-hati kalau kena sekat. Ya. Hanya kalau saya wiridkan dulu. Nggak ada yang berani ngomong. Nggih gitu aja. Ya. Nggih gitu aja semua ya. Giliran wiridnya salah doa kena juga lah. Wirid tahlil dibaca. Ya. Ya arhamar rahimin katanya kan. Ya. Dibaca wiridan tahlil itu. Ya, ini mau meninggal apa macam mana katanya kan. Nah itu menerangkan ta'abudi. Kalau yang ketiga, karena kesedihannya seorang istri atas suami yang sudah meninggal, maka sedih itu kan nggak boleh langsung nikah, nggak mood lah. Suaminya baru meninggal kok langsung nikah. Sedangkan itu aja nggak boleh pakai berhias-hias, bajunya biasa saja, nggak boleh pakai wangi-wangian, hendaknya di rumah saja, jangan bershopping-shopping gitu ya, selama masa iddah itu. Makanya orang biasanya kalau suaminya meninggal itu sedih biasanya. Satu-satulah kalau ada meninggal, inilah yang saya harapkan gitu. Satu saat itu ya. Ya. Yang kayak gitu kadang-kadang yang laki-laki yang banyak ya. Udah minta izin gak dapat meninggal pula ya. Ya. Katanya ini rezeki nomplok katanya kan. Gitu dia. Kalau pepatahnya wulan pun tiba katanya, apa itu? Ya. Pucuk dicinta wulan pun tiba katanya kan itu. Tiba gitu. Ada lagi yang itulah kalau bikin anak dulu kan tak mati juga. Kalau bikin copot Makanya hati-hati yang model kayak gitu ya. Gitu. Tapi kalau saya itu termasuk punya barang itu setia. Udah saya tandai. Kalau punya barang itu sampai jelek-jelek gitu, saya pakai aja. Mau dijual sayang kasihan dia. Gitu ya. Istri juga begitu, sampai jelek-jelek misalnya gitu. Sayang kasihan dia gitu ya. Itu ada watak manusia yang kayak gitu. Ada yang jual aja ganti gitu. Jual aja ganti gitu. Itu kalau manusia mana bisa kayak gitu, karena punya perasaan gitu. Jadi karena masa menunggu itu supaya dia itu sampai punya hatinya itu tumbuh lagi mau dinikahi. Kadang-kadang kalau perempuan yang sudah agak tua itu, udah saya berjanji saya nggak mau menikah lagi, capek ngurus-ngurus orang katanya kan gitu. Kadang-kadang kalau suami yang sudah tua itu udah janji, ini supaya ngurus saya, kamu sanggup ngurus saya, sanggup katanya kan gitu. Karena suaminya ada uangnya, suaminya ganteng, suaminya punya derajat, sangguplah dia. Giliran suaminya miskin, nggak ada derajatnya, orang susah gitu ya, mana ada yang mau ngerawat laki-laki yang jalannya pun udah gitu ya. Iya kalau meninggal
disebabkan masalah meninggal. Kalau nggak meninggal ya boleh, mau ngambil uang di bank pun boleh. Ya, tadi kan udah saya terangkan. Kalau sebab iddahnya sebab meninggal. Dah, kita lanjut. Jadi disyariatkan apa tadi? Iddah tadi pada dasarnya untuk menjaga supaya nasabnya itu tidak bercampur. Ini nanti anaknya siapa kalau hamil gitu ya, gitu. Tapi sebenarnya ini maksudnya bisa dibantah cakap kayak begini ini gitu ya. Karena kalau sudah masuklah bibit itu ke rahim perempuan tertutup, bibit yang lain nggak bisa masuk lagi, ya. Misalnya bibit dari, kalau ini kan belum pernah semua kan, ya. Mau saya contohkan nggak berani, nanti entah siapa-siapanya itu. Bibitnya dari Ustadz Munib misalnya, ya. Udah masuk, bibit yang lain nggak bisa masuk. Jadi bagaimana akan bisa bercampur? Makanya dibilang kalau misalnya itu kan seluruhnya saja. Suaminya ada yang tinggi, ada yang putih, ada yang hitam. Nanti anaknya baru nanti bisa itu dari bawah hitam, separuh putih gitu ya. Ya. Nanti separuh lagi belang-belang, ada putih, ada hitam. Itu nggak ada seperti itu. Kalau yang Salome itu bisa ditandai. Apa Salome? Apa Wan? Satu orang dibikin rame-rame. Ya. Itu ya satu saja yang jadi. Kalau kata kamu Pak Kiai ada saja istilah. Ya saya mendengarkan istilah-istilah orang itu kadang-kadang ketawa sendiri, tapi saya tahan gitu. Kalau pas entah dipajak, entah di apa gitu, ya ada saja lah istilah orang ini katanya. Jadi akhirnya dijawab nggak bisa itu bercampur. Kemudian bisa dijawab lagi sama yang mengatakan bercampur. Maksudnya supaya nggak ada subhat, tidak ada serupa katanya, ya, tidak ada serupa gitu. Oh iyalah kalau kayak gitu katanya. Gitu. Semua ada alasannya, alasan dibantah lagi. Itu memang orang pinter-pinter itu. Orang mempunyai ilmu banyak. Tajibu iddatun li furqatin. Wajib menyandang iddah li furqatin karena cerai, li furqati zaujatin karena dicerai suami. Khayyin yang masih hidup. Suami yang masih mati, udah mati nggak bisa menceraikan. Ya, udah cerai sendiri gitu ya. Karena orang mati nggak bisa cakap. Bitolakin sebab talak, au fashi nikahin atau merusak nikah atau fasah nikah atau gugat cerai itu. Hadirin yang berada di tempat, au ghaibin atau tidak di tempat, muddatan tawilatan pada waktu yang lama. Wati'a min kubulin au duburin. Yang wati itu artinya yang mengumpuli. Kalau dari kata dasarnya wati'a itu menginjak. Makanya muwatta dalam kitab hadis yang pertama dikarang oleh Imam Malik namanya muwatta, menjadi pijakan ulama-ulama sesudah Imam Malik mengarang. Imam Malik itu mengarang kitab hadis disesuaikan dengan bab fikih, maka fikih niru babnya seperti muwatta. Muwatta itu pijakan, maka wati'ah itu memijak.
Memijak dengan apa? Dengan kaki tengah. Ini ada ilmunya kayak gitu nih Bu ya, ada ilmu bahasanya ya. Enggak usah ketawa kali. Nanti aja kalau sambil menaik kereta. Fi kubulin, pada jalan depan, auduburin atau jalan belakang. Bikhilafi ma idza lam yakun wati'a, berbeda dengan hal apabila tidak ada suami itu wati'a, menggauli. Wa in wujidat khulwatun, walaupun didapati berdua-duaan. Khulwatun itu berdua-duaan di tempat yang sunyi itu khulwah. Wa in tuyukina, walaupun diyakini baro'atu rahimin, kosongnya rahim. Kama fi soghiratin, seperti istri yang masih kecil, wa soghirin, suami yang masih kecil. Waliwat isubhatin, dan karena wati menggauli ma'asubhatin, yang berhasil karena subhat, fihilihi, subhat dalam kehalalannya. Kama fi nikahin fasidin, seperti dalam nikah yang rusak. Wa wa kullu ma lam yujib haddan alal wati'i, yaitu setiap yang tidak mewajibkan had bagi orang yang mewati atau orang yang menggauli gitu. Maksudnya begini, iddah karena cerai hidup, atau karena fasakh, bitolakin au faskin, itu fasakh itu gugat cerai. Misalnya kalau suami punya hak mencerai, kalau istri punya hak gugat cerai. Suaminya masalah yang vital nggak sanggup, dia gagah ganteng tapi pesawatnya rusak. Ada kayak gitu ya, ganteng gagah, orang suka sama dia, dia pun suka mengambil hati, tapi satu itu kelemahannya, nggak bisa, lam yakro wa lam yaktub, nggak bisa membaca, nggak bisa menulis. Kalau kayak gitu terjadi pada suami istri, maka ya kalau memang mau, istri boleh gugat cerai. Kalau nggak mau ya udah, istrinya sabar. Udahlah, aku harapanku nggak itu, yang penting saya tengok ganteng katanya kan. Ditengok-tengok aja kalau tidur, udahlah cukup aku katanya kan. Gitu, ketawa. Ada kayak gitu Kak? Nggak ada ya? Hah? Kalaupun ada langka. Ya, langka ya. Biasanya kalau perempuan misalnya nggak disenggol saja, kalau kayak gini-gini ngapain nikah gitu. Gitu dia ya. Makanya senggol tuh gitu. Akhirnya jadi senggol-senggolan. Tiap malam asik suaminya, tidur aku ya dek. Itu aja kata-kata istrinya, asik tidur aja katanya. Nah ini problem ya. Makanya kamu jangan tidur aja. Habis nikah, capek aku dek, tidur ya katanya kan. Hari yang kedua, capek aku tidur ya katanya. Hari yang ketiga kayak gitu lagi. Bilanglah anaknya sama bapaknya, tahu cemana suami saya Pak katanya. Sikit-sikit capek tidur katanya. Ditanyalah sama bapaknya, panggil pagi-pagi. Cok sini dulu cok katanya. Kok macam mana ya katanya. Apa rupanya Pak katanya. Nantang pula dia gaya Batak kan kayak gitu. Apa rupanya Pak katanya kan Medan ya.
Kalau orang Jawa kan, iya Pak gitu kan. Ini apa rupanya Pak? Nah, apa kau nggak tahu caranya katanya? Caranya apa Pak katanya? Dah, ya itu dah katanya. Itu apa Pak katanya? Ya. Ya kok tidur aja kau tiap malam? Ngantuk Pak katanya kan. Ya. Ini cerita. Jadi tidak mau diapakan rupanya Pak. Kau masukkan lah katanya kan. Oh ya Pak katanya. Nanti kasih tahu ya Pak katanya. Udah masuk Pak katanya kan. Kok gerakan katanya kan. Gitu. Ya. Ini namanya menantu PAUD. Untung gak ditampar sama mertuanya. Oh kurang ajar kau katanya. Ada kok menantu kayak gini gitu. Selama hidupku nggak pernah aku katanya kan. Ya saya dapat cerita ya di Medan ini kayak gitu. Pokoknya yang aneh-aneh. Kawan saya itu kalau guru ngumpul gitu istirahat, yang bagian tukang cerita sini. Mau sholat duha, nanti sholatnya. Sini cerita dulu, capek aku ngajar sama-sama capek, cerita. Ambil teh manis bilang gitu sama anak murid, khud syai gitu kan. Nah Ustaz kata, taruh situ. Udah ada cerita Ustaz, saya bilang gitu. Wah cerita apa ini ya, Aceh gitu. Udah mulailah cerita Aceh gitu. Nah, jadi dari situ saya banyak dapat cerita itu, riwayat itu ya. Bukan musnid ini ya. Nanti kalau nggak ada dia saya cari di mana Ustadz tuh katanya gitu. Di sana dia merokok katanya kan. Nanti saya carikan rokok suruh kemari saya bilang gitu. Panggil Ustadz Muhyiddin. Mampus aku suruh cerita katanya kan. Karena dia kalau ada urusan yang gaib-gaib itu saya yang dimintai tolong. Sampai pernah mau dimarah-marah istrinya, disuruh pergi segala macam. Di rumah itu nangis dia. Udah nggak usah nangis. Gitu dia. Kenapa saya bilang gitu? Parah kali istriku Ustaz katanya kan. Kenapa? Diusir aku katanya. Suruh pergi. Udah nggak usah bawa apa-apa katanya. Udah jalan sana. Diusir aku katanya kan. Jangan bawa apa katanya. Ya kok bawa kereta katanya. Ya aku paksa lah bawa kereta saya bilang gitu. Jadi nanti ini tidur di mana saya bilang. Itulah yang nggak tahu. Udah tidur sini aja. Jangan dah Ustaz tambah mati lah aku dibuatnya nanti katanya kan. Ada istri kayak gitu ya. Suaminya diusir kayak gitu. Sampai nangis suaminya. Ya. Ustaz lah itu. Ini tak kau angkat. Oh gitu ya, selesai dia. Jadi karena perceraian atau fasakh, kalau perempuan itu haknya fasakh. Ketika ada kesulitan, keberatan suaminya tidak sanggup misalnya seperti itu, nafkah batin, gugat cerai ke pengadilan. Pengadilan ya, bukan ke tempat kepling ya.
Nah, saya ulang-ulangi, mana tahu kamu ini nggak tahu. Tiba-tiba kepling atau cari dukun. Maka hukumnya yang wajib bagi perempuan yang dicerai atau difasakh tadi, yang pertama yang pernah disetujui oleh suami. Itu yang disebut wati'ah itu tadi. Dengan setubuh yang benar lah. Kalau cuma kepalanya aja mau masuk mati gitu, disetat lagi. Mau masuk mati lagi, setat lagi. Mau masuk lagi, tunjang aja. Ya, itu kasihan seperti itu ya. Itu bisa kalau ada istri mudanya dibuat sama istri muda itu. Kayak gitu, ada ilmu kayak gitu. Kalau sama istri tua nggak bisa. Sama istri muda bisa. Lama-lama dua-duanya nggak bisa. Akhirnya layak roh layak tubra. Sama istri tua kenal sama saya, biar saya obati bapak itu. Nggak usah Ustaz, biar mati di situ katanya. Aku nggak butuh lagi katanya. Jijik aku katanya. Kata yang tua ya, kata yang pertama. Kata yang muda masih membutuhkan sebenarnya. Makanya hati-hati kau jangan goda-godai kandar. Nah, nanti dibuat barangmu hilang. Nggak ada wujudnya barang itu. Gitu, disunat. Sunat bukan sikit semua. Halus itu. Kamu nyari lah ke pajak-pajak. Itu ilmu Kalimantan. Ilmu dari Kalimantan bisa kayak gitu. Kalimantan Barat, orang Dayak yang punya ekor. Dayak punya ekor itu ada di Tanjung Merawa, kelompok Dayak itu. Ada orang hilang kayak gitu, orang dari Belawan. Saya suruh mengobati, apa aja yang mau diobati saya. Bingung dia. Ya balikkan lah Ustaz loh. Aku nggak ngambil gitu. Akhirnya gimana lah Ustaz caranya ini gitu. Ini ada masalah sama perempuan dari Kalimantan, saya bilang gitu. Datangi ke sana minta maaf, apapun yang disuruh jalankan. Nanti kan dia terbuka hatinya, nanti dibuka ini saya bilang gitu. Karena orang sana yang bisa. Kita akan misalnya membuka ini mengalami permusuhan yang panjang saya bilang. Akhirnya datang ke sana minta maaf. Ada lagi dia. Hilangnya itu ketika turun dari pesawat itu. Ya. Loh, hilang barangku katanya. Gitu. Koper masih ada katanya kan. Bukan itu katanya kan. Awal-awalnya saya membetuli mesin cuci. Terus ada orang berobat, loh Bapak bisa ngobati gitu. Terus cerita-cerita, oh, ada saudaraku katanya. Suruh kemari saya bilang. Betul rupanya hilang betul. Ya. Hanya hati-hati kok kandar ya. Ini anak perempuan ini gawat ini. Kamu goda-godai, bukan kamu dihilangkan. Kalau kamu hilang ya nggak apa-apa, udah nggak ada masalah. Kalau barangnya yang hilang, di mana dicari? Itu. Ya, ketawa Iwan. Ya. Jadi yang pernah diwati, karena itu perempuan yang nggak pernah diwati itu tidak ada iddah. Perempuan yang tidak pernah dikumpuli, diceraikan itu nggak pakai iddah. Misalnya selama nikah itu cuma tengok-tengokan saja. Ya itulah tadi tidur di adik itu, udah tengok-tengokan tidur di adik itu. Karena suaminya kayak gitu. Tapi parahnya kalau sama laki-laki hidup.
Kalau sama perempuan mati. Nah, ada kayak gitu ya. Karena sukanya itu sama laki-laki. Ya. Kalau sama laki-laki langsung gitu dia. Gini dia. Kalau sama perempuan saya karena sudah mengalami banyak masalah-masalah orang yang datang sama saya, jadi saya tahu. Loh kok bisa kayak gitu ya, saya bilang gitu. Ya nggak tahu betul kan. Ya. Banyak itu penyakit. Ya. Jadi yang nggak pernah dikumpuli tidak ada iddah. Ini pernah terjadi itu ya, ada seorang ustadz lah, ganteng, kaya, istrinya bekas muridnya, cantik dari Aceh. Saya ikut acaranya itu ikut, karena dia murid saya juga. Itulah yang waktu acara salaman sama saya ditanya, ini siapa? Ini Ustadz Fikih katanya. Bukan disebut nama saya, namanya nggak tahu. Ustadz Fikih katanya kan. Di hati saya ucap kurang ajar di hati saya. Masuk sama gurunya nggak tahu nama. Ini Ustadz, iya katanya kan. Jadi yang diingat di kepalanya itu Ustadz Fikih. Kalau di sekolah kan kayak gitu. Ustadz apa? Matematika katanya kan gitu. Guru matematika katanya kan. Siapa namanya? Nggak tahu, galak kali katanya kan. Gitu dia. Nah, saya ikut ke sana. Cantik orangnya ya. Tinggi, agak kayak Indo gitulah namanya. Aceh yang kayak cantik lah gitu. Tapi kira-kira 5 bulan gitu gaduh aja minta cerai dia. Rupanya kayak gitu. Nggak pernah disentuh gitu ya. Kalau tidur dia tidur di situ, aku tidur situ ya katanya. Dingin kali sini kata gitu. Kalau di situ hangat katanya kan gitu. Kau jangan kayak gitu San ya. Penyakit itu San. Tapi kalau sama-sama misalnya normal, itu pengakuan atau gimana? Ya pertama pengakuan, kemudian misalnya dibuktikan lah kalau memang pakai alat visum, ya di dokter tahu ini udah nggak ada selaputnya, siapa yang bikin gitu kan, itu. Suaminya langsung, aku belum pernah ya, karena barangku nggak bisa katanya. Berarti bukan aku ini, kau canda kau kata. Terus nyanyi dia, kau masih gadis katanya. Ya, nah, itu ketahuan dan selaput perawan itu bisa dibuat. Ya. Dokter, kamu tempat dokter spesialis, ya. Ini saya ini udah Salome Pak katanya kan. Ya. Jadi tolong bikin lagi lah Pak selaputnya katanya. Oh ya Dek, tunggu situ kan gitu. Ya dibikin berapa berapa ongkosnya gitu. 10 kali ceramah lah kira-kira gitu. Misalnya ya. Kalau 3 juta, 303 juta gitu ya. Ya Pak nggak apa-apa. Udah dibikin. Seperti gadis lagi. Nah, makanya kamu tanda apa enggak kayak gitu ya. Gitu. Duh ketawa gimana. Nanti di surga itu bikin sendiri langsung
udah dibikin janda itu balik lagi, itu asli, nggak pakai dokter. Makanya kamu cepat mati. Ya. Apalagi hidup pun susah. Tapi jangan kau dengarkan cakap saya cepat mati itu ya. Nanti katanya Pak Kiai suruhnya cepat mati katanya kan. Terus cari tali kamu, gantung di masjid, pagi langsung ya, ya supaya cepat ketahuan subuh itu. Innalillahi wa inna, ada orang gantung sendiri gitu di masjid, nggak sholat pun berdatangan itu. Udah nanti mau sholat dulu, mana tak ada itu, situ semua sholat lah, nonton gitu. Nggak bisa dibendung itu ya, baru terkenal kamu. Oh si Badu katanya kan itu, Badu marga apa katanya kan, Siriong Ringo katanya kan, oh, gitu ya. Makanya nggak boleh mati gantung diri atau bunuh diri, biar mati sendiri aja ya. Gitu ya. Suntik mati itu juga haram. Mati bunuh diri juga haram. Ya. Makanya orang yang misalnya ini enggak mati-mati bapakku ini katanya kan. Warisannya ini kalau mati aku anak laki-laki yang tertua katanya kan. Ini sawah sekian sama saya, ladang sama saya katanya. Udah dikira semua ya. Malam-malam bapaknya tidur disuntik. Terus katanya kan. Udah pagi-pagi udah. Terus dia pun nggak nampak lah. Udah ada apa katanya kan gitu dia. Lalu diperiksa dokter, ini suntik mati nih katanya. Langsung lah diperiksa satu-satu anaknya, tangannya itu, oh sidik jarinya si Badu katanya kan, udah kena, makanya tangannya itu pakai sarung tangan, maling yang pandai itu ya, itu. Jadi syaratnya itu, atau wati syubhat itu persetubuhan yang dilakukan berdasarkan pernikahan yang tidak sah. Satu. Kedua, atau menyetubui orang lain yang disangka istrinya. Menyetubui orang lain disangka istrinya. Mati lampu. Ya. Biasanya istrinya tidur di situ. Rupanya tamunya. Tamunya pun dimajak. Ya. Ya. Loh kok nggak bilang kau katanya. Palang tanggung bang katanya. Lu ketawa kau. Udah jangan kau kuatkan ketawamu itu. Makanya kalau mati lampu hati-hati. Ya. Itu namanya wati syubhat. Atau melakukan persetubuhan yang masih diperselisihkan keabsahan nikahnya, seperti nikah tanpa wali. Atau ya nikah tanpa wali. Persetubuhan yang dilakukan berdasarkan dua, menyetubui orang lain, yaitu perempuan yang disangka istrinya, rupanya bukan, pembantunya misalnya. Udah ditengok, loh pembantuku ini katanya kan. Kata pembantuku ini nggak ada apa-apa tuan katanya kan. Diam-diam aja lah tuan, besok kita ulangi gitu. Yang ketiga, persetubuhan yang masih diperselisihkan keabsahan
nikahnya seperti nikah tanpa wali. Itu disebut wati syubhat. Maka orang yang wati syubhat itu perempuannya adalah wajib iddah. Itu ya, wajib iddah. Gitu. Masalah wali ini kan ada perselisihan pendapat antara imam mazhab gitu ya. Mengenai nikah yang tidak sah itu banyak. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tapi pokoknya harus paham dulu, yaitu karena diwati. Yang kedua karena wati syubhat. Kalau belum pernah digauli, maka tidak ada apa tadi? Tidak ada iddah, gitu ya. Tengok-tengokan saja. Tidur tengok-tengokan, ya. Tidur ya Dik, katakan. Pernah saya tanya, jadi udah macam mana perjalananmu? 1 bulan ini asik tidur lah Dik, tidur ya Dik, katakan. Lama-lama saya bilang lah, nanti cakap kayak gitu lagi, betul cakap gitu lagi. Tidur lah Dik, gitu kan. Ya. Model kayak kamu yang enggak lah. 1 malam itu enggak bisa tidur kamu. Udah sekali merokok-rokok gitu. Bikin kopi sendiri, ya. Banyak tangannya panas sekali kena air itu pun, ditahankan pagi-pagi melempot tangannya. Dan merokok lagi dibangun istrinya, Dek, tambu katanya kan. Dia ketawa. Tapi pengantin baru, iya bang katanya kan. Ya, udah 2 kali. Merokok-rokok lagi. Tambu, udah bang nggak tahan aku katanya. Apa ini istri nggak taat ini ya katanya kan. Ya, ampun bang. Ada kayak gitu, ya. Saya banyak diadui sama orang kayak begitu itu. Itu yang laki kadang-kadang itu menelan ari-ari anak kecil. Ilmu hitam. Medianya itu menelan ari-ari anak kecil. Apa san ari-ari? Hah? Usus. Hah? Aku tanya nanti sama Wahyu ya. Wahyu udah berapa kali dia nanamkan itu sama istrinya dulu. Ketawa kau. Kau harus banyak tahu ya San. Kau ditanya bedanya rumah burung sama sangkar burung aja nggak tahu. Ya iya saya tanya sangkar burung apa rumah burung? Sangkar burung Pak Kiai. Banyak yang jatuh itu rumput-rumput. Itu namanya rumah burung bukan sangkar burung gitu. Oh iya katanya. Gitu dia ya. Tanya barangnya si Wahyu udah pulang. Datang lagi dia. Barang apa Pak Kiai katanya. Ya. Maksudnya kawannya tadi udah pulang apa belum gitu. Barang Wahyu udah pulang. Apa itu Pak Kiai katanya. Barang apa katanya. Datang lagi dia. Tutup mau nanya Pak Kiai. Nanya apa? Barang apa maksudnya katanya. Udahlah kalau nggak tahu nggak usah saya bilang gitu. Ini kenyataan kalau nggak tanya sama dia masih hidup tuh. Ya. Oh, macam aja dunia ini gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma ja'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.